Kemendikbud menyediakan kapasitas perekrutan hingga 1 juta guru P3K pada 2021. Pemda pun sudah diminta untuk mengajukan formasi guru P3K. Hingga saat ini, total usulan formasi dari Pemda yang masuk setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik terkait kebutuhan guru sebesar 513.390 formasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Selamat datang kembali di channel Sigit Sunario. Untuk kali ini saya akan memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah tentang afirmasi passing grade untuk guru honorer P3K tahun 2021. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video saya berikutnya. Dari berbagai sumber yang saya dapatkan, menurut jpnn.com mengatakan bahwa Kemendikbud memberikan berbagai afirmasi bagi guru honorer yang akan ikut seleksi PPPK 2021 atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Salah satu afirmasinya adalah untuk passing grade. Informasi ini didapatkan dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbud, Bapak Iwan Syahril. Menurut beliau, afirmasi passing grade yang diberikan untuk guru honorer berupa tambahan poin kompetensi teknis. Menurut beliau, untuk guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik sesuai pernyataan Mas Menteri Pak Nadiem Makarim akan diberikan poin penuh pada kompetensi teknis yaitu sebesar 100%. Nantinya para guru honorer tersertifikasi tersebut harus tetap lulus passing grade untuk tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara tertulis. Sedangkan guru honorer yang mengajar di sekolah negeri usia 40 tahun ke atas dengan masa pengabdian minimal 3 tahun mendapatkan tambahan poin 75 untuk kompetensi teknis. Selanjutnya, menurut beliau, untuk guru honorer disabilitas afirmasi tambahan poinnya adalah 50%. Selanjutnya, ada beberapa tahapan dalam seleksi PPPK, yaitu yang pertama, pendaftaran. Yang kedua adalah seleksi administrasi berupa pengecekan berkas terkait linearitas dan ijazah. Untuk poin kedua ini, menurut beliau, insya Allah ini sudah dilakukan Kemendikbud. Untuk ke poin ketiga, yaitu ujian dilaksanakan 3 kali, yaitu pada bulan Agustus, kemudian Oktober dan Desember, dengan tipe konten terdiri dari kompetensi teknis, sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Untuk keempat, pengumuman dan pemberkasan. Menurut beliau, penetapan afirmasi ini melalui pembahasan berbulan-bulan dengan menerima masukan dari berbagai kalangan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan guru honorer belajar dan akhirnya siap saat tes PPPK. Kemendikbud memberikan kesempatan 3 kali tes. Kalau tidak lulus di tahap pertama, harus daftar lagi di tahap 2. Ini luar biasa loh.
kerja tim untuk memastikan step-step ini berjalan dengan baik, kata. Hal senada juga disampaikan menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, mengungkapkan sejumlah kebijakan afirmasi dalam seleksi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kebijakan afirmasi ini sesuai sejumlah aspirasi yang masuk. Salah satu kebijakan afirmasi itu, kata Nadiem, peserta yang berusia di atas 40 tahun dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapat nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Angka ini setara 15% dari nilai maksimum sebesar 500 poin. Esensialnya, dia mendapatkan 15% bonus nilai, kata Nadiem, dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 10 Maret 2000. Kemudian, peserta seleksi guru PPPK penyandang disabilitas mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 50 poin. Jumlah ini setara 10% dari total nilai maksimum sebesar 500 poin. Lalu peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru akan mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis. Namun mereka tetap perlu lulus passing grade untuk tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kita memberikan afirmasi ini karena menilai pengalaman itu harus dihargai dan tidak mungkin bisa diketahui melalui tes, kata beliau. Seleksi guru P3K massal akan digelar tahun ini. Kemendikbud menyediakan kapasitas perekrutan hingga 1 juta guru P3K pada 2021. Pemda pun sudah diminta untuk mengajukan formasi guru P3K. Hingga saat ini, total usulan formasi dari Pemda yang masuk setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik terkait kebutuhan guru sebesar 513.390 formasi menurut Pak Menteri. Informasi ini saya dapatkan melalui medcom.id. Nah teman-teman, marilah kita persiapkan diri kita untuk mengikuti P3K tahun ini. Nah, bagaimana teman-teman? Menurut pendapat kalian? Silakan dikomentari di kolom komentar. Sekian dulu informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.